Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah sehat semuanya ya. Kita mulai pelajaran hari ini tematik 5, tema 6, subtema 1, PB 5. Kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini ada gambar seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak. Ternyata pada gambar ini, Siti sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan. Saat menyiapkan sarapan, di sini Siti memperhatikan ukuran panci yang digunakan ibunya untuk memasak air. Coba dilihat di sini, panci yang satunya ini lebih besar dan panci yang satunya lagi ini lebih kecil. Siti menduga-duga air pada panci mana yang akan mendidih lebih cepat. Dan coba perhatikan lagi pada gambar. Apa ya sumber energi panas yang digunakan pada gambar ini? Ya, sumber energi panasnya adalah api. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada 2 buah kompor dan 2 buah panci yang berisi air. Nah, air pada panci ini akan direbus. Nah, pada panci A, pancinya ukurannya lebih besar. Airnya berisi separuh. Pada panci B, ukuran pancinya lebih kecil, namun airnya penuh. Nah, di sini menurutmu panci yang mana yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Ya, panci yang akan airnya mendidih terlebih dahulu adalah panci B. Ya, jadi air pada panci B akan mendidih terlebih dahulu. Mengapa? Di sini bisa kita lihat memang panci A ini ukurannya lebih besar daripada panci B. Namun, panci A memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Karena panci A memiliki air yang lebih banyak, sedangkan panas yang diberikan dari kompor pada panci A dan B itu sama besarnya. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di panci, maka suhu air dalamnya akan semakin tinggi. Pada peristiwa mendidihnya air, menunjukkan peningkatan suhu pada air yang mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Saat memasak air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Air yang tadinya dingin, ketika diberi energi panas oleh api, lama-kelamaan suhunya naik dan airnya akan terasa panas. Makin besar energi panas yang diterima air, maka makin besar pula kenaikan suhunya. Dan bahkan air bisa mencapai titik didihnya, yaitu pada 100 derajat Celcius. Energi panas itu dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Apa itu ya pemuaian dan apa itu penyusutan? Nah, sekarang disimak baik-baik. Pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Ya, jadi kalau pemuaian ini bertambah panjangnya, bertambah lebarnya, luasnya, atau berubah volumenya karena apa? Karena terkena panas. Sedangkan penyusutan ini adalah kebalikannya dari pemuaian. Penyusutan ini adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Ya, pemuaian ini tadi terjadi karena suatu benda terkena panas, dan kalau penyusutan ini terjadi karena suatu benda terkena suhu dingin. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa benda
yang mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Nah, perhatikan di sini, benda yang pertama adalah kaca jendela. Kaca jendela ini bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, apa buktinya? Biasanya bingkai sebuah kaca itu lebih besar daripada kacanya. Kenapa? Karena bingkai tersebut memberikan ruang untuk kaca untuk memuai, supaya kacanya itu tidak pecah ketika terkena panas. Kemudian ada ban sepeda, motor, dan juga mobil. Nah, di sini pengisian udara pada ban ini dibuat selalu tidak terlalu penuh. Kenapa? Karena terlalu banyak udara di dalam ban tersebut dapat membuat bannya meletus ketika terkena panas. Dan juga ketika mengendarai kendaraan yang bannya terlalu keras, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Karena terlalu banyak udara yang mengisi ruang pada ban tersebut. Kemudian kabel listrik atau telepon. Nah, kabel listrik dan telepon ini juga benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan. Kalian mungkin perhatikan pemasangan kabel listrik atau kabel telepon ini dibuat kendur antar tiang. Ya, kenapa? Karena pada saat malam hari kabel pada listrik dan telepon ini akan mengalami penyusutan. Jadi, ketika terjadi penyusutan ini, kabel tidak akan putus. Makanya kabel ini dibuat kendur. Kemudian, gelas kaca. Nah, gelas kaca ini akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Jadi, sebaiknya ketika kamu menuang air panas di gelas, itu jangan di gelas yang baru dicuci atau gelas yang masih dingin. Karena gelas tersebut akan mengalami pemuaian yang tidak merata dan bisa pecah. Selanjutnya, rel kereta api. Nah, sambungan antar rel kereta api ini dibuat renggang. Kenapa? Dibuat renggang itu sebagai ruang muai agar rel keretanya tidak bengkok saat terkena panas. Dan termometer. Di dalam termometer itu ada sebuah cairan yang akan memuai. Ya, jadi ketika terkena panas, cairan tersebut akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Jadi, ini adalah beberapa benda yang mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, di sini nenek moyang kita sudah dari dulu ya mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tapi juga bisa lebur. Tahukah kamu bagaimana para leluhur membuat bilah-bilah pada alat musik gamelan? Nah, mereka mencampur ya antara biji timah dan tembaga lalu dipanaskan hingga cair dan dapat dibentuk. Nah, di sini ada gambar orang-orang yang sedang memainkan alat musik gamelan. Kita akan masuk pada muatan SBDP. Tahukah kamu beberapa lagu daerah itu dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Nah, gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Nah, ini adalah gambar gamelan. Alat musik gamelan itu dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran perbandingan antara kedua logam itu dapat menghasilkan suara yang berbeda-beda. Campuran logam antara timah dan tembaga itu harus dipanaskan ya dengan suhu tinggi agar mencair dan dapat dibentuk menjadi alat musik seperti ini. Coba sekarang kalian perhatikan lagu daerah berikut ini. Ya, ini adalah lagu Cincang Keling. Tahukah kamu dari mana asalnya lagu ini? Ya, lagu Cincang Keling ini berasal dari Jawa Barat. Nah, yang orang-orang Jawa Barat pasti tahu bagaimana cara menyanyikan lagu ini. Nah,
Lagu ini kira-kira menggunakan tangga nada slendro atau pelok ya? Ya, tangga nada yang digunakan pada lagu Cincang Keling adalah tangga nada slendro. Kenapa? Karena not-not yang ada pada lagu Cincang Keling yang ini adalah not do, re, mi, sol, la. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan dan menyimak video hari ini. Bu Pit sampaikan ya teman-teman, hari ini mohon maaf langsung ke PB5 karena PB4 hampir sama dengan PB3. Teman-teman, hari ini tugasnya adalah silahkan dibuka tematiknya halaman 45, 49, dan 52. Semangat mengerjakan, semangat sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.